Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 4 akan menampilkan video animasi dengan materi Income Statement and Related Information. Saya, Talita Vandana Siva selaku moderator, akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, ada Anissa Almanda dengan NPM ujung 024. Yang kedua, ada Talita Vandana Siva dengan NPM ujung 025. Yang ketiga, ada Yunita Angelika Hutahean dengan NPM ujung 012. Yang keempat, ada Muhammad Adil Forouk dengan NPM ujung 011. Dan yang kelima, ada Adalitia Faradibe dengan NPM ujung 026. Dan yang keenam, ada Muhammad Raihan dengan NPM ujung 027. Dan yang terakhir ada Faris Rahman Maulana dengan NPM ujung 019. Adapun daftar materi yang akan disampaikan pada video kali ini, yakni yang pertama laporan laba rugi, yang kedua format laporan laba rugi, yang ketiga pelaporan dalam laporan laba rugi, dan yang terakhir isu pelaporan lainnya. Materi pertama, laporan laba rugi. Kegunaan laba rugi. Laporan laba rugi dapat membantu pengguna memprediksikan arus kas masa depan dengan berbagai cara. Misalnya, para investor dan kreditor menggunakan informasi laporan laba rugi untuk yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan sebelumnya, kedua, memberikan dasar untuk kinerja masa depan, dan ketiga, membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas masa depan perusahaan. Materi selanjutnya, batasan laporan laba rugi. Laba neto merupakan estimasi dan mencerminkan sejumlah asumsi. Maka, pengguna laporan laba rugi harus menyadari batasan tertentu terkait dengan informasi tersebut. Adapun beberapa batasan mencakup yang pertama, perusahaan menghilangkan pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara andal. Yang kedua, jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Dan yang ketiga, pengukuran laba melibatkan penilaian. Selanjutnya, kualitas laba. Kualitas laba adalah penilaian sejauh mana suatu laba dapat diperoleh berulang-ulang, dapat dikendalikan, dan dapat menggambarkan profitabilitas perusahaan secara nyata. Luasnya pengertian mengenai laba dan beberapa kelemahan yang dapat ditemui dalam laba akuntansi membuat definisi dari laba yang berkualitas atau kualitas laba menjadi beraneka ragam. Selanjutnya, yang kedua ada format laporan laba rugi. Unsur laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan atau revenue. Adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional seperti penjualan, honorarium sewa dan bunga yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham. Yang kedua, ada beban atau expense. Penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang bukan termasuk distribusi kepada pemilik. Yang ketiga ada keuntungan atau profit, yaitu meningkatnya ekuitas yang berasal dari transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat, ada kerugian atau loss, menurunnya ekuitas atau harta bersih akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Pengungkapan minimum. Pengungkapan komponen laba rugi membantu pengguna untuk memprediksi hasil di masa mendatang. IFRS membutuhkan minimal komponen laporan laba rugi berikut dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban pajak, yang ketiga ada biaya keuangan, yang keempat ada dari laba atau rugi entitas asosiasi bagian dan ventura bersama yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang kelima ada jumlah tunggal yang terdiri dari total laba setelah pajak atau rugi yang dihentikan dan laba setelah pajak atau rugi yang diakui pada pengukuran nilai atau pelepasan aset yang merupakan operasi dihentikan. Dan yang terakhir ada laba bersih atau rugi bersih. Komponen menengah laporan laba rugi. Yang pertama ada bagian penjualan atau pendapatan, yang kedua ada bagian beban pokok penjualan, yang ketiga ada beban penjualan, yang keempat ada beban administrasi, yang kelima ada pendapatan beban lain, yang keenam ada biaya keuangan, yang ketujuh ada pajak penghasilan, yang kedelapan ada operasi yang dihentikan, yang kesembilan ada kepentingan dan pengendali, dan yang terakhir ada laba per saham. Materi selanjutnya yaitu laporan laba rugi ringkas. Beberapa kasus, laporan laba rugi mungkin tidak dapat memuat semua perincian beban. Untuk mengatasi permasalahan ini, perusahaan hanya memasukkan jumlah total komponen dalam laporan laba rugi.
Perusahaan juga menyiapkan daftar tambahan untuk menghitung jumlah total. Format ini mengurangi jumlah baris dalam satu halaman laporan laba rugi. Materi yang ketiga adalah pelaporan dalam laporan laba rugi. Materi selanjutnya laba bruto atau laba kotor. Pendapatan dari penjualan sebelum dikurangi biaya overhead, gaji pegawai, pajak, dan pembayaran bunga. Sehingga laba bruto atau kotor masih belum bisa disebut keuntungan murni dari penjualan. Angka laba bruto ini berguna untuk mengevaluasi kinerja, memprediksi penghasilan di masa depan, dan memahami pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Materi selanjutnya yaitu laba operasi. Laba operasi ini dihitung dari laba kotor dikurangi dengan biaya penjualan, biaya umum, dan administrasi serta pendapatan dan beban lainnya. Laba operasi menekankan pada item yang mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari. Digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Klasifikasi beban. Yang pertama, beban akrual. Beban akrual merupakan beban yang masih harus dibayarkan, tetapi pembayarannya belum dilakukan sampai periode selanjutnya. Yang kedua, beban kredit macet. Beban kredit macet merupakan beban yang muncul karena tertagihnya piutang usaha. Yang ketiga, beban operasional. Beban operasional terdiri atas beban penjualan dan beban umum administrasi berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan. Yang keempat, beban penyusutan. Beban penyusutan yaitu beban yang muncul karena pemakaian aktiva berwujud. Yang kelima, beban tangguhan. Beban tangguhan disebut juga sebagai beban dibayar di muka atau pengeluaran yang sudah dibayarkan tetapi manfaat ekonomisnya belum terasa. Laba sebelum pajak penghasilan. Laba sebelum pajak penghasilan merupakan jumlah laba yang dimiliki sebelum dikurangi biaya pajak yang wajib dibayarkan. Dalam hal ini, perusahaan harus memisahkan antara biaya administrasi dan biaya operasional dalam laporan laba rugi. Laba neto atau laba bersih. Laba neto atau laba bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu, setelah dikurangi dengan seluruh biaya baik administrasi maupun biaya operasional pabrik termasuk pajak. Laba neto atau laba bersih ini dibagi menjadi dua dan didistribusikan kepada pemegang saham utama dan kepentingan non-pengendali. Pajak penghasilan sendiri ditentukan setelah perusahaan mengetahui besarnya pendapatan bersih. Hasil dari menjumlahkan seluruh pendapatan perusahaan dikurangi seluruh biaya perusahaan. Alokasi kepentingan non-pengendali. Jika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh saham yang beredar, maka perusahaan tersebut akan menjadi induk perusahaan dan dapat menentukan pembagian laba bersih perusahaan yang diakuisisi. Laba per saham. Laba per saham merupakan pendapatan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Dari laporan laba per saham, kita bisa mengukur berapa jumlah uang yang diperoleh dari setiap saham. Laba per saham umumnya digunakan untuk bahan penyajian, prospektus, dan laporan tahunan kepada para pengguna laporan keuangan, khususnya pemegang saham. Perhitungan laba per saham biasanya bersifat langsung. Rumus laba bersih, laba per lembar saham. Laba bersih dividen saham preferred dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa yang Selanjutnya, operasi yang dihentikan. Perusahaan melaporkan sebagai operasi yang dihentikan dalam kategori yang terpisah pada laporan laba rugi. Untung atau rugi dari penghapusan komponen dari kegiatan bisnis. Perusahaan yang melaporkan operasi yang dihentikan harus melaporkan nilai per lembar saham pada pembukaan laba rugi atau pada catatan atas laporan keuangan. Alokasi pajak antar periode. Alokasi ini menghubungkan beban pajak penghasilan dari periode fiskal dengan pos-pos khusus yang meningkatkan jumlah provisi pajak. Alokasi ini memudahkan memahami dampak pajak penghasilan terhadap komponen-komponen laba bersih. Slide selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari operasi yang dihentikan. Keuntungan dalam perhitungan pajak penghasilan ini
perusahaan mengabaikan konsekuensi pajak dari pos-pos yang tidak terlibat dalam penentuan laba sebelum pajak penghasilan dan operasi yang dihentikan. Kerugian dalam hal ini, adanya kerugian yang tidak dapat diperkirakan. Contoh dari keuntungan operasi yang dihentikan ialah laba sebelum pajak sebesar 2.500.000.000 rupiah dikredit, pajak penghasilan 750 juta rupiah dikredit, laba dari operasi berkelanjutan diperoleh dari 2.500.000.000 dikurang 750 juta, menghasilkan 1.750.000.000 di kredit. Keuntungan dari operasi yang dihentikan 1 miliar rupiah di debit, dikurangi pajak penghasilan 300 juta di debit, sehingga didapat total 700 juta. Laba bersih yang diperoleh dari 1.750.000.000 ditambah 700 juta sehingga memperoleh laba bersih 2.450.000.000 juta. 4. Isu pelaporan lainnya. Perubahan akuntansi. Yang pertama ada perubahan prinsip akuntansi. Perubahan dari satu prinsip akuntansi yang berlaku umum ke prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Sebagai contohnya, perubahan metode penilaian persediaan dari LIFO menjadi biaya rata-rata. Lalu yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari informasi baru atau diperolehnya pengalaman tambahan. Contohnya adalah perubahan estimasi umur manfaat aktiva yang dapat disusunkan. Lalu yang ketiga ada perubahan entitas pelaporan. Perubahan dari pelaporan sebagai satu jenis entitas ke jenis entitas lainnya. Sebagai contoh, perubahan anak perusahaan spesifik dalam satu kelompok perusahaan di mana laporan keuangan konsolidasi disusun. Laporan saldo laba atau laba ditahan. Laba ditahan merupakan laba dari operasi yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Laba ditahan digunakan dalam pembagian dividen, namun tidak semua laba dibagikan ke pemegang saham, hanya beberapa persen sesuai ketentuan perusahaan. Fungsi saldo laba. Yang pertama sebagai pengembangan usaha. Yang kedua sebagai modal membayar hutang. Yang ketiga sebagai modal untuk menstabilkan perusahaan. Yang keempat sebagai modal investasi. Lalu yang terakhir sebagai pendukung kegiatan operasional. Pendapatan komprehensif. Semua perubahan ekuitas selama periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang pertama ada semua pendapatan dan keuntungan, biaya dan kerugian yang dilaporkan dalam laba bersih. Yang kedua ada semua keuntungan dan kerugian yang memotong laba bersih tapi mempengaruhi ekuitas. Laporan perubahan ekuitas umumnya terdiri dari yang pertama ada modal saham biasa, kedua saham premium, ketiga laba ditahan, dan yang terakhir saldo dari akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Laporan perubahan ekuitas melaporkan perubahan di setiap akun ekuitas, dan total ekuitas meliputi yang pertama ada akumulasi pendapatan komprehensif lain untuk periode tersebut, kedua ada kontribusi atau penerbitan saham dan distribusi atau dividen kepada pemilik, dan yang terakhir ada rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal sampai akhir periode.